Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Mari kita berdoa. Dari perjalanan hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari ke-10 di tahun 2023, bersyukur atas tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu terus menuntun langkah kami, sehingga kami senantiasa hidup pada kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dengan benar. Mohon ampun untuk segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Tema renungan kita ialah menjadi alat Tuhan. Napoparea puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, suatu hari seorang berkata kepada Bunda Teresa, "Ibu melayani kaum miskin di India. Tapi tahukah ibu bahwa masih banyak lagi kaum miskin yang terabaikan? Bukankah itu berarti usaha ibu gagal?" Bunda Teresa menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Saudara-saudara, bacaan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil umat-Nya menjadi hamba yang diperkenannya. Tuhan menjumpai Ananias dalam suatu penglihatan untuk menjumpai Saulus. Ananias sempat ragu dan mencoba berargumentasi, sebab apa yang Tuhan katakan itu sulit untuk Ananias lakukan, mengingat latar belakang kehidupan Paulus. Tetapi Tuhan meyakinkan Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihannya. Karena itu situasi sulit tidak menghambat Ananias melakukan perintah Tuhan, sebab Tuhan memberikan perintah dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu misi kerajaannya. Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ditemui adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil dan akan mengalami
penderitaan karena namanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak sedikit orang yang menolak kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang merasa tidak punya waktu, takut gagal, tidak mampu, atau merasa hidupnya terlalu kotor. Ananias sempat ragu menerima tugas dari Tuhan untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus, karena ia tahu betapa jahatnya Saulus. Tetapi setelah mendengarkan maksud Tuhan atasnya, Ananias taat. Kita adalah hamba yang telah dipanggil dan diperkenan. Tuhan sudah mempercayakan tugas memberitakan Injil Kerajaan-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudaraku, setialah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, terus menuntun langkah kami untuk berjalan mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami, untuk juga tetap menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu memampukan kami untuk juga dipakai oleh Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami bersyukur firman-Mu terus meneguhkan iman kami, sehingga ketika kami menghayati panggilan kami, bahwa kami adalah hamba yang telah dipanggil dan diperkenan, Allah sendirilah yang akan terus memampukan kami mengerjakannya dengan baik. Karena itu, kiranya diberkatilah setiap kami dalam segala tugas dan tanggung jawab serta peran kami di mana Tuhan mengutus kami. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan, oleh sahabat renungan harian di mana saja berada. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap orang tua kami di masa tua mereka, menikmati bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dikuatkan dan dipulihkanlah mereka. Kami percaya mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah akan juga dapat kuat menanggung segala sesuatu dalam iman kepada Yesus Kristus, dan mereka akan terus mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dihiburkanlah mereka yang sedang berduka cita, dan mereka yang sedang berbeban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan terus menolong gereja Tuhan untuk tetap setia menjadi alat Tuhan, di mana Tuhan mengutus, dan juga kiranya sungguh-sungguh setiap hal yang dilakukan dalam kebenaran. Diberkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap setia memimpin bangsa ini dalam kebenaran. Apapun kemelut hidup yang harus dihadapi oleh bangsa, bahkan dunia ini, kami percaya kuasa Tuhan akan terus menopang setiap anak-anak Tuhan melewati tantangan zaman. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan jualah saudara-saudara kami boleh menikmati pertambahan usia ataupun juga apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan ini. Kiranya semua itu semakin membuat untuk semakin rendah hati dan terus mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini dan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Jaga lindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sukacita, salam sehat. Tuhan Yesus berkati.